Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, serta untuk kita sekalian yang insyaallah tetap setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Saudaraku, salam silaturahim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang seputar ibadah kurban. Namun sebelum itu, maka saya ingin membacakan pantun dari guru kami. Begini bunyi pantunnya: buah kelapa, buah durian, banyak yang lapar butuh bantuan. Idul kurban, orang berkurban, beri bantuan orang yang korban. Nah, ketika mencermati pantun ini, saya teringat dengan beberapa postingan yang sedang heboh di media sosial. Begini bunyinya: musim bunga, orang ramai-ramai membeli bunga. Musim buah-buahan, orang ramai-ramai membeli buah-buahan. Di musim sepeda, orang beramai-ramai membeli sepeda. Dan di musim kurban, orang ramai-ramai mencari atau meminta kupon kurban. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa setiap amalan perbuatan kita itu balik lagi atau tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau postingan tadi itu diniatkan untuk mensyiarkan, untuk mengajak orang-orang agar mau berkurban, maka akan menjadi pahala. Namun celakalah, rugilah jika postingan itu ditujukan untuk mempermalukan saudaranya untuk tidak mengambil kupon kurban. Maka hati-hati. Karena seorang muslim yang baik itu tidak akan mempermalukan saudaranya. Maka mari kita pikirkan tentang diri kita. Tidak usah terlalu memikirkan tentang hal-hal yang seperti itu, saudaraku dimanapun Anda berada. Baik kita melihat diri kita. Ada 3 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima kurban itu. Yang pertama adalah orang yang berkurban serta anggota keluarganya. Dia berhak untuk mendapatkan hewan sembelihannya. Yang kedua, teman, kerabat, ataupun tetangganya. Dia pun berhak mendapatkan hewan kurban atau sembelihan kita. Dan yang ketiga adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka dia juga memiliki hak untuk mendapatkan kurban. Maka tak pantaslah ketika hal itu kita ucapkan di medsos, karena sesungguhnya itu hanya membuat malu. Bahkan membuat mereka tidak mau mengambil hak mereka ketika ibadah kurban itu berlangsung. Pak Ustadz, maksud saya adalah untuk menyindir atau menyinggung orang-orang kaya yang tidak mau untuk berkurban. Saudaraku dimanapun Anda berada, memang dalam sebuah hadis disebutkan, man wajada sa'atan, barang siapa yang diberikan kelapangan untuk berkurban, falam yudhi, kemudian dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendatangi masjid kami, kata Rasulullah. Jadi ini memang merupakan ancaman bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau untuk melaksanakan kurban. Tetapi sejatinya saudaraku dimanapun Anda berada, postingan seperti itu sangatlah tidak patut untuk kita buat. Karena hanya menciderai, hanya membuat malu saja saudara-saudara kita
yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Jangan sampai postingan kita itu membuat mereka malu, akhirnya tidak mau mengambil hak mereka, sementara mereka masuk dalam kategori, salah satu kategori orang yang berhak untuk menerima sembelihan kurban. Apa yang ada pada diri kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan ibadah kurban, ataukah kita termasuk dalam kategori orang-orang yang diberikan hewan kurban itu? Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Kata Allah, maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebahagian lagi maka berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang fakir. Kemudian kita lanjutkan. Pantun dari guru kami, beliau menuliskan, ada fakta, ada hikmah, ada gurita, ada ceramah. Berkurban dengan hewan 4 kaki, boleh perempuan, boleh laki-laki. Ini menarik untuk kita angkat. Kenapa mesti hewan kurban itu yang 4 kakinya? Apakah tidak bisa melakukan kurban dengan hewan yang kakinya 2? Mengapa mesti 4? Hal inilah yang harusnya kita angkat dan kita ambil pelajaran untuk kita bahas. Mengapa mesti hewan yang kakinya 4? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa'tabiru ya ulil absar." Kata Allah, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Maka kita akan mengambil pelajaran, kenapa mesti hewan yang kakinya 4 yang disembelih? Ya, ini menantang manusia untuk berpikir, untuk memahami makna yang tersirat di balik ayat yang saya bacakan tadi. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku dimanapun Anda berada, kita jawab pertanyaan itu, bisa kita jawab melihat dari 4 sudut pandang ini. 1. Ketika kita berbicara tentang kurban, maka ada 4 manusia yang mengukir sejarah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah Habil, mereka adalah Qabil. Qabil ini adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam yang berkurban dengan hewan yang kurus. Kemudian Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam yang berkurban dengan hewan yang gemuk. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat Nabi Ismail alaihissalam. Nah, apa maknanya? 1, kurbannya Qabil itu untuk kita hindari, sementara kurban untuk Habil untuk kita ikuti. Dan kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita jadikan pelajaran bagaimana begitu tulusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, keikhlasan dari Nabi Ismail alaihissalam yang rela menyerahkan nyawanya untuk disembelih atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenang kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ada 4 hamba yang sangat berkesan. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam yang ikhlas mau menyembelih anaknya. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam yang ikhlas juga mau disembelih oleh ayahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam yang mengikhlaskan juga anaknya untuk disembelih atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah malaikat Jibril alaihissalam yang berjasa karena mengganti Ismail alaihissalam dengan kibas, tentu atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kurban, maka ada 4 cacat hewan yang tidak boleh kita kurbankan. Perhatikan ini. 1, hewan yang buta matanya walaupun hanya sebelah karena kebutaannya. Yang 2, hewan yang pincang karena kentara pincangnya. Dan yang ketiga, hewan yang sakit karena jelas sekali sakitnya. Dan yang keempat adalah hewan yang kurus sekali, saking kurusnya. Biasanya ada hewan itu sapi yang kelihatan dia punya runcing sekali di bagian belakang kepalanya. Itu adalah 4 hal yang tidak boleh tentang hewan yang akan kita kurbankan. Maka pesan moral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku dimanapun Anda berada,
Maka marilah kita tunaikan ibadah kurban ini dengan segala ketulusan hati kita, kelapangan dada kita, dan keikhlasan niat kita untuk menunaikan seruan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.